Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang apa saja agenda saya di tahun 2025 terkait bidang Kusta. Kebetulan tahun 2025 ini adalah bertepatan dengan 13 tahun ulang tahun Klinik Monas. 13 tahun ini startnya dari tanggal 22 Januari 2012. Jadi 22 Januari itu waktu itu adalah hari pertama saya mengaplikasikan ilmu perawatan luka modern pada pasien. Kebetulan waktu itu pasien pertama yang saya pegang adalah luka kusta, Pak Sukemi ya. Jadi start tanggal itu saya peringati sebagai hari ulang tahun Klinik Monas, hari dimana saya membawa misi cegah sejak dini stop amputasi di Tegal sampai dengan sekarang, berarti 13 tahun. Sepanjang 2025 agenda promosi kesehatan Klinik Monas akan saya kasih tema peduli luka kusta. Jadi saya akan ngobrol tentang luka kusta, tentang kusta sepanjang tahun 2025. Nah, sepanjang 2025 ini, kegiatan promosi kesehatan ini saya tidak sendiri. Jadi Klinik Monas ditemani oleh LSM, yaitu Difabel Selawi Mandiri. Itu adalah sebuah perkumpulan yang menaungi orang-orang difabel, dan di dalam ragam disabilitas yang dinaungi di situ termasuk adalah kecacatan kusta. Jadi bagi kalian OYPMK, jika kalian di daerah di kabupaten kota kalian ada LSM yang tentang disabilitas, itu kalian bisa gabung ke situ, bisa bernaung ke situ. Jadi kalian bisa membuat sebuah lembaga di dalam lembaga seperti itu. Kalau misalkan kalian belum pede untuk membuat LSM sendiri, ya caranya seperti itu. Di sini juga seperti itu, kelompok OYPMK di sini bisa sampai berapa kemarin? Ada 30 orang. Sudah 30 orang dinaungi Difabel Selawi Mandiri. Nah, di situ banyak kegiatan sehingga kita bisa melakukan advokasi lebih kuat lagi, kita bisa lebih guyup lagi dan sebagainya. Saya kemarin kan sudah bikin video ya, ketik Bagus Johan Maulana anjuran OYPMK untuk berkelompok atau berserikat. Di situ manfaatnya banyak ya. Jadi kalian bisa juga melakukan pendekatan-pendekatan, membuat kelompok-kelompok berserikat seperti itu di bawah lembaga disabilitas di kota kabupaten kalian. Oke. Difabel Selawi Mandiri ini alhamdulillah support sekali dengan Klinik Monas, dan kita juga sudah MOU bersepakat untuk mendukung kegiatan agenda-agenda promosi kesehatan Klinik Monas. Apa saja? Yang pertama, live streaming tanya jawab kusta. Live streaming ini kan sebenarnya sudah berapa kali saya mengadakan? 6 kali. Sudah 6 kali. Nah, nanti tahun 2025 ini adalah yang ke-7. Live streaming tanya jawab kusta, tanya jawab yang secara random. Kalian nanya apapun tentang kusta akan saya jawab, gitu kan? Jadi agendanya adalah tanya jawab saja. Nah, seperti itu. Selama 1 jam, biasanya Sabtu malam Minggu, biasanya pertengahan bulan. Nah, karena ini nanti tahun 2025 ini adalah ulang tahun yang ke-13 Klinik Monas, maka acara live streaming ini juga akan diadakan 13 kali. Tanggalnya sudah saya susun, tetapi tidak saya share dulu karena takutnya nanti ada perubahan dan sebagainya. Yang jelas minimal 5 hari sebelum pelaksanaan pasti akan saya share tanggalnya tuh, tanggal berapa, jam berapa, seperti itu ya guys. Nah, nanti di Difabel Selawi Mandiri di sini juga punya perannya di sini adalah mengerahkan OYPMK di bawah naungannya untuk mengikuti live streaming tanya jawab kusta tersebut. Oke. Agenda yang kedua adalah kajian kusta. Lah, ini keren nih, baru pertama kali. Ini adalah pertemuan offline tatap muka, tapi juga nanti disiarkan secara online. Jadi bagi kalian yang jauh dari Tegal, itu kalau mau mengikuti acara tersebut silahkan dari online, biasa di channel saya YouTube Bagus Johan Maulana. Kalau kalian kok pengen datang, pengen ketemu saya dan pengen ketemu dengan komunitas OYPMK yang merasa senasib sepenanggungan, silahkan datang ikuti acara kajian kusta, karena ini adalah pertemuan offline satu-satunya yang saya adakan secara rutin sepanjang tahun 2025. Ini kajian kusta itu tematik itu artinya ada temanya yang mau disampaikan apa. Jadi saya nanti presentasi materi dulu, ini ngobrol tentang apa, ini ada ngobrol tentang organisasi, ngobrol tentang kusta dari A sampai Z. Nanti ada tema dari mulai pertama penyebab kusta apa, penularannya seperti apa, sampai tata laksana reaksi seperti apa, akan saya bahas di sepanjang tahun 2025. Silakan yang mau hadir silakan, oke? Tapi mohon maaf saya tidak menyediakan uang transport. Jadi sampean kalau mau hadir silakan, mau bawa jajan juga silahkan, nanti dibagi-bagi teman-teman kusta di situ makan bareng. Oke? Nanti temanya banyak, narasumbernya juga beragam. Saya sudah menyiapkan narasumber, ada Pak Asisten Sekda juga siap datang. Kebetulan dia juga dulu posisi kerjanya seperti saya, programmer kusta. Nanti ada dokter spesialis kulit kelamin dan kecantikan, ada dokter umum dan sebagainya, ada penggiat aktivitas organisasi dan sebagainya. Banyak temanya luar biasa, oke? Dan ini hanya ada di tahun 2025
2025, karena mungkin tahun-tahun 2026 mungkin kalau saya mau mengadakan rutin seperti ini udah nggak bisa lagi, oke? Karena agenda 2026 juga saya sudah ada agenda-agenda yang padat. Nah, di acara kajian kusta ini juga akan saya adakan sebanyak 13 kali di sepanjang tahun 2025. Oke. Agenda yang ketiga adalah riset eksperimental aplikasi perawatan luka modern kepada luka kusta. Nah, ini di sini juga di Febel Slawi Mandiri berperan untuk menyediakan sampel. Jadi saya akan memilih dengan kategori luka kusta mana yang paling sulit sembuh, yang menaun nggak sembuh-sembuh, yang paling kronis. Siapa, saya memilih 2 sampel, nanti akan saya treatment perawatan luka modern berbasis kelembaban, dan saya akan menuliskan laporan studi kasusnya. Saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa luka kusta sangat mudah sekali untuk disembuhkan. Oke? Itu start dari mulai bulan Mei, karena sebelum Mei-nya kita akan pilih-pilih dulu nih kira-kira sponsorship mana yang bisa mendukung itu. Jadi nanti sepanjang kapan ya, selama perkiraan masa sembuh luka tersebut kapan, bisa 2 bulan, 3 bulan lukanya sembuh, seperti itu. Nanti dibikin laporan studi kasus. Laporan studi kasus ini mungkin juga akan berguna nanti di tahun 2026, akan saya susun menjadi buku perawatan luka kusta, seperti itu ya. Oke, itu agenda yang ketiga. Agenda yang keempat adalah penyusunan buku 100 masalah kusta di Indonesia. Saya rencananya akan nulis bersama Dr. Yusianti, spesialis kulit kelamin dan kecantikan. Saya akan nulis bersama Dr. Joko Kurnianto. Nah, seperti itu, ada 3 penulis. Nulis 1 buku yaitu 100 masalah kusta di Indonesia. Di sini peran DSM di Febel Slawi Mandiri juga mengerahkan OYPMK untuk ikut mengisi ide penulisan buku tersebut. Saya juga sudah share ya di media sosial, di Facebook maupun di YouTube saya, kepada kalian semua saja yang mau mengisi ide 100 masalah kusta di Indonesia itu apa saja. Baik kalian sebagai programmer, baik kalian sebagai OYPMK, kalian sebagai aktivis, kalian sebagai keluarga menghadapi masalah-masalah kusta di Indonesia itu apa saja. Mungkin ada berbagai masalah yang saya tidak tahu karena saya berkecimpung hanya di Tegal saja. Nah, bagi kalian yang ada masalah-masalah apa dan sebagainya, kalian bisa isi di situ. Oh, ternyata di luar sana ada masalah ini. Nanti itu akan saya kupas habis. Jadi buku 100 masalah kusta di Indonesia ini berisi tentang masalah-masalah kusta di Indonesia apa saja. Buku ini nanti akan saya rekomendasikan, akan saya berikan kepada pemangku kebijakan. Misalkan, oh di sini tuh bupati misalkan, nih kusta tuh masalahnya ini. Misalkan terus ke programmer wasor yang ada di provinsi, yang ada di Kemenkes, LSM, LNR dan sebagainya yang terkait dengan urusan kusta, yang artinya mereka stakeholder atau bisa menjadi pemangku kebijakan. Ini loh, masalah kusta di Indonesia itu seserius ini, masalahnya beragam tuh, ini A, B, C, D, E dan sebagainya, sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Oke? Jadi kalian ikut andil dalam penyusunan buku ini dengan share masalah-masalah di kalian atau apa saja. Kalian cara share-nya di mana sih? Linknya saya sudah share di Facebook Bagus Juan Maulana. Cari aja di berandanya, lalu di fitur komunitas di channel YouTube saya Bagus Juan Maulana. Di situ juga saya sudah share linknya. Anda bisa klik link tersebut, di situ bisa ngisi data secara mudah ya, menggunakan HP juga bisa. Gitu guys, agenda-agenda saya di tahun 2025 sangat padat, membutuhkan aktivitas literasi yang begitu padat. Jadi mungkin tahun 2025 saya mengurangi membuat video-video konten ya, tidak sepadat tahun 2024, tidak sebanyak 2024. Mungkin konten-kontennya sedikit karena saya energi, pikiran dan sebagainya tercurah untuk agenda-agenda yang padat tadi, yang 4 tadi yang saya sebutkan. Semoga tahun 2025 lancar semuanya. Yang bisa hadir, bisa ketemu langsung pertemuan offline kajian kusta juga saya akan menghargai kalian, karena saya tidak mengadakan pertemuan-pertemuan itu di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.